Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, di sini saya akan mereview serta menjawab soal-soal pertanyaan dari ujian akhir semester genap mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, pada soal pertama di sini adalah: setelah Anda mengikuti mata kuliah pengantar studi Islam, tentu Anda tahu apa yang dinamakan mata kuliah pengantar studi Islam. Juga apa sebenarnya tujuan dari mata kuliah pengantar studi Islam. Kemukakan pendapat Anda. Di sini jawaban saya, menurut saya, tujuan mata kuliah pengantar studi Islam guna untuk yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Lalu yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Lalu yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber ajaran dasar agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya, yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya, dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi-generasi pendatang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Lalu soal yang kedua, ruang lingkup dan pembidangan studi Islam menurut Profesor Dr. Rosihon Anwar, MAG, ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jelaskan 3 hal tersebut. Lalu, bagaimana hubungan antar akidah, syariah, dan akhlak? Perkuat jawaban Anda berdasarkan hadis atau Al-Quran. Maksudnya itu memperkuat jawaban dengan dalil-dalil. Baik. Jawaban saya pada nomor 2 ini yaitu akidah secara bahasa berasal dari kata akod, yaitu ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, pengikatan dengan kuat, keyakinan dan penetapan. Adapun pengertian akidah secara istilah sebagaimana dirumuskan Ibnu Khaldun adalah ilmu berisi tentang argumentasi akli atau rasional dan tentang akidah-akidah keimanan dan bantahan-bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan-keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Seperti di Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "Barang siapa yang beribadah kepadanya, maka Rasul sungguh dia telah beribadah pada Allah." Lalu yang kedua, syariah. Syariah secara bahasa adalah jalan yang lurus. Secara istilah, menunjukkan pada makna yang terang. Aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada ruang lingkup kajian fikih, aturan kaitannya dengan tindakan, situasi, dan bidang fikih itu sendiri. Seperti di Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu.
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini Rasulullah pun juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang menuntut syariat, yaitu menuntut ilmu syariat, Allah tuh bakal nuntut kita ke jalan surga. Lalu yang ketiga, penjelasan tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata ini mengandung arti tabiat, perangai, dan agama. Menurut Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq adalah etika yang dipilih seseorang. Dinamakan khuluq karena etika itu bagaikan kholqah, yaitu karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khoyam. Ruang lingkup studi akhlak adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, akhlak beragama. Dan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik, dan akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang jelek. Seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi dari firman Allah ini dijelaskan bahwa Allah tuh nyuruh kita buat berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada orang tua, kerabat tuh kayak teman-teman, saudara-saudara, anak-anak yatim, apalagi karena mereka anak-anak yatim itu orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Istilahnya tuh kalau kita ngasihin anak yatim, berakhlak pada orang yatim, nanti kita dapat berkahnya dari anak-anak yatim tersebut. Dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Karena Rasulullah tutur katanya baik, maka kita juga harus ngikutin Rasulullah. Rasulullah bertindak seperti tersebut agar masyarakat di masa itu terhindar dari jahiliyah atau kebodohan. Sama dengan saat ini pada diri kita ataupun semua orang yang ada di dunia ini, kita pantut mencontoh Rasulullah SAW agar kita tidak terjerumus dalam jahiliyah tersebut. Gitu. Pada Quran surat Al-Mulk juga Allah berfirman, katakanlah dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanyalah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, kalau diambil dari yang atas tadi, orang-orang yang gak berakhlak ini nanti bakal dikasih tahu konsekuensinya sama Allah. Kalau udah di akhirat, maksudnya dijeblusin ke neraka cuma gara-gara gak berakhlak doang. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah, yaitu hina. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah bersabda, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang muslim lainnya aman dari gangguan ucapan dan tangannya. Dan orang yang hijrah termasuk kelompok muhajirin adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Nah, maksudnya tuh orang yang baik nggak usah muslim deh, semua orang yang baik dia itu terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak bagus, yang kotor lah istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya.
kayak banyak lah macamnya, kata-kata mutiara gitu. Lalu dan juga tangannya gitu, kayak misalkan dia menahan emosi, kayak dipancing-pancing nih. Kalau kita nyentuh Rasulullah, kayak Rasulullah dulu dilemparin batu, cuma dia cuma diem gitu, nggak ngebales pakai tangan, nggak, cuma dibales senyum. Malah itu Allah senang tuh, akhlak-akhlak yang mulia itu. Hubungan ketiga ini yaitu akidah, syariat, dan akhlak merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan dasar atau pondasi. Lalu syariat dan akhlak bagaikan bangunan yang dibangun atas dasar akidah tadi. Akidah itu keimanan adalah pekerjaan hati, jadi dia abstrak. Sedangkan syariat dan akhlak adalah pekerjaan jasmani yang konkret, yang bisa dikerjain, yang bisa terlihat. Dari sisi lain, keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak, yaitu akidah merupakan keyakinan yang mendorong dilaksanakannya aturan-aturan syariat Islam yang tergambarkan dalam perilaku hidup sehari-hari yang disebut akhlak. Karena akhlak merupakan perilaku yang tampak dalam diri seseorang yang telah melaksanakan syariat Islam berdasarkan akidah. Jadi, orang yang berilmu pasti berakhlak. Semestinya begitu. Tapi karena urgensi udah itu ada kesesatan. Jadi kalau untuk zaman sekarang, orang yang berilmu itu belum tentu berakhlak. Tapi orang yang berakhlak itu pasti berilmu. Lalu dilanjut pada soal yang ketiga, yaitu studi Islam ternyata tidak hanya dipelajari di negara-negara muslim saja, seperti Indonesia dan Malaysia. Namun ternyata dipelajari juga oleh negara-negara non-muslim juga, seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan lain sebagainya. Menurut Anda, apakah negara-negara tersebut mempunyai tujuan yang sama antar negara muslim dengan negara non-muslim dalam hal tujuan mempelajari studi Islam? Jika memang sama atau beda, apa yang menjadi alasan mereka mempelajari studi Islam? Pada soal nomor 3 ini, saya menjawab, negara-negara barat telah mempelajari Islam karena berbagai alasan. Beberapa alasan ini adalah: 1. Minat akademik, yaitu para sarjana barat telah mempelajari Islam sebagai subjek akademik dengan tujuan untuk memahami agama dan ajarannya. Hal ini dilakukan melalui penerjemahan Al-Quran dan teks-teks Islam lainnya. Lalu yang kedua, kontraterorisme. Setelah serangan 9/11, negara-negara barat mempelajari Islam untuk memahami ideologi di balik terorisme dan untuk melawannya. Lalu yang ketiga, pertukaran budaya. Negara-negara barat telah mengundang siswa muslim untuk belajar Islam di negara mereka sebagai cara untuk mempromosikan pertukaran dan pemahaman budaya. Lalu yang keempat, minat sejarah. Negara-negara barat telah mempelajari Islam untuk memahami signifikansinya, histori, dan pengaruh terhadap dunia. Lalu lanjut pada soal nomor 4, yaitu agak panjang nih. Intinya tentang narkoba. Jadi di atas dijelaskan bahwa zat-zat narkoba, lalu pengertian narkoba, lalu boleh atau tidaknya digunakan narkoba dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya ada di bawah, yaitu apa hukum mengonsumsi atau memakai narkoba tersebut? Karena dokter-dokter tuh kan ada yang pakai narkoba buat dijadiin obat. Itu boleh apa enggak gitu loh. Haram apa enggak, halal atau enggak.
Karena narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemukakan pendapat Anda. Nah, pada soal nomor 4 ini, saya menjawab, menurut pandangan agama Islam, mengonsumsi narkoba secara ilegal, maksudnya tuh secara ilegal tuh tidak pada ketentuannya. Kayak konsumsi obat aja, kalau misalkan konsumsi obat kebanyakan tuh kan bisa jadi overdosis, itu kan jadi mudarat juga bagi tubuh kita, tuh jadinya haram meskipun barang tersebut halal, apalagi barang yang haram gitu. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Di sini Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dalam ayat ini disebutkan minuman keras mengandung alkohol, termasuk ke dalam zat adiktif non-narkotika atau psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan. Dalam Islam, narkoba dan obat-obat terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Para ulama melarang bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram. Cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesepakatan ini berdasarkan pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar. Dalam Islam, keselamatan akal dan jiwa seseorang muslim dapat sangat diperhatikan, sehingga berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba itu sangat dilarang. Istilahnya gimana ya? Sesuatu yang itu bisa jadi aja tidak menimbulkan mudarat, tapi lebih banyak ketika dikonsumsi itu lebih banyak mudaratnya. Ya kayak apa ya namanya ya, kayak obat kayak rokok lah istilahnya. Kan kalau orang rokok itu dia tenang pikiran, kalau kata-kata orang tuh. Jadi kalau kita ngerokok tuh bikin kita tenang pikiran. Tapi yang jadi masalah, tenang pikiran itu cuma sesaat, gak selamanya gitu. Karena kalau ada masalah ya diselesain, bukan ngerokok gitu. Jadi ketika kita ngerokok banyak zat-zat adiktif yang masuk ke dalam tubuh, dan zat-zat tersebut gak baik dalam tubuh. Apalagi dikonsumsi secara berlebihan gitu. Kan apa ya, manfaatnya cuma satu, mudaratnya ribuan. Jadi lebih baik diharamkan daripada dibolehkan. Takutnya terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, dilanjut pada soal yang kelima, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli adalah salah satu tafsir yang sering dipakai di pesantren-pesantren. Hampir setiap pesantren di Indonesia selalu mempelajari tafsir Jalalain ini. Menurut Profesor Dr. Rosihon Anwar, MAG, secara garis besar, penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu ijmali, tahlili, muqaran, dan maudhu'i. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang A, apa yang dimaksud dari keempat metode tersebut? Dan yang B, tafsir Jalalain itu menggunakan metode mana di antara 4 metode tersebut gitu. Jadi kita disuruh jelasin.
Nah, jawaban saya yaitu yang A, yang pertama, metode ijmali. Secara etimologis, kata ijmali mengandung arti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Dengan demikian, tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi-isi kandungan Al-Quran yang melalui pembahasan yang bersifat umum, global, tanpa uraian dan pembahasan yang panjang dan luas. Juga tidak dilakukan secara terperinci. Dengan menggunakan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna Al-Quran dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik orang yang berpengetahuan luas maupun orang yang berpengetahuan ala kadarnya. Dalam pengaplikasiannya, metode ini dilakukan terhadap ayat per ayat atau surat per surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dan surat yang lain, yang dilengkapi dengan penjelasan yang mengatakan bahwa sistematika penulisannya adalah menurut urutan ayat dalam mushaf Al-Quran dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan enak dibaca. Lalu yang kedua, metode tahlili. Tahlili berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang mengandung arti menganalisis atau mengurai. Adapun dari segi bahasa, menjelaskan setiap bagian dari suatu jenis dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, metode tahlili berarti merupakan metode yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh isinya, sesuai dengan urutan ayat di dalam suatu surat. Dengan menggunakan metode ini, ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh, baik dengan corak ma'thur maupun ro'i. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah asbabun nuzul, munasabaqoh ayat Al-Quran, dan makna harfiah setiap kata. Tafsir tahlili juga sering disebut dengan tafsir tajzi'i. Metode tafsir dilakukan sesuai dengan susunan ayat demi ayat dengan mengikuti susunan mushaf. Lalu yang ketiga, metode muqaron. Metode tafsir muqaron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama diduga sama. Di samping itu, ada juga yang mendefinisikan metode muqaron adalah metode yang ditempuh oleh mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu, baik ulama salaf maupun ulama khalaf yang memiliki kecenderungan berbeda. Baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in, tafsir bil sur, atau berdasarkan rasio tafsir bi arro'i, dan mengungkapkan pendapat-pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, metode maudhu'i. Secara etimologis, kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata madoa, yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan, dan membuat-buat. Arti maudhu'i yang dimaksud adalah yang dibicarakan atau judul atau topik sektor, sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang mengenai satu judul, satu topik, atau satu sektor pembicaraan tertentu. Adapun pengertian tafsir maudhu'i secara terminologis adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas judul, topik, atau sektor-sektor tertentu, dan menerbitkannya berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Lalu pada jawaban yang B, yang kedua, yaitu tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menggunakan metode tafsir ijmali, karena kitab tafsir Jalalain dalam metode yang dilakukan ayat per ayat dan surat per surat,
sesuai dengan urutan mushaf sehingga tampak keterkaitannya antara makna satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, serta dilengkapi dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh semua orang. Enak dibaca karena menggunakan bahasa yang populer, dan kosakata dalam Al-Quran terlihat jelas uraian tafsirnya, karena kosakata yang dipakai tidak jauh dari konteks Al-Quran, tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh kosakata yang serupa di dalam Al-Quran, yang satu dengan bagian yang lain, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Berikut review jawaban soal-soal ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.